Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ar-rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Para sahabat sekalian, ayahanda ibunda, semua pecinta Al-Qur'an di media dakwah UMSI TV ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin, dalam keadaan istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di media dakwah ini. Kita akan membahas pada kesempatan yang singkat ini tentang adab daripada membaca Al-Quran. InsyaAllah kita akan ambil dari beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW tentang adab membaca Al-Quran. Baik para sahabat sekalian, adab membaca Al-Quran yang pertama adalah hendaknya dia menjaga keikhlasan saat belajar dan membaca Al-Quran. Jadi yang pertama adalah ikhlas ketika kita belajar Al-Quran ataupun dalam membaca Al-Quran. Ya, sehingga apa yang kita lakukan ketika ikhlas itu bisa dikatakan tidak ada paksaan dalam kita melaksanakan ibadah. Ya, tidak ada paksaan kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk kita membaca Al-Quran. Dengan kata lain, untuk apa kita kemudian mencoba belajar Al-Quran atau kita buka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran untuk kita membacanya, namun di hati kita tidak ikhlas. Ya, nah, ini tidaklah termasuk adab daripada membaca Al-Quran. Jadi hendaknya kita senantiasa menjaga keikhlasan di dalam belajar ataupun membaca Al-Quran. Ya, begitu pula bagi seorang dai, seorang guru ngaji, ustadz, ya, yang mengajarkan Al-Quran juga senantiasa menjaga keikhlasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, ya, dalam menjalankan agamanya. Ini surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi kita diperintahkan untuk ikhlas. Allah tidak perintahkan ya kita semua untuk melainkan hanya untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Sebab apa? Kalau amal itu tidak ikhlas, maka amal itu tidak akan menjadi amal yang naik. Bagaimana seorang beramal sesuatu amal akhirat namun diniatkan untuk amal dunia misalnya? Dia terpaksa mengerjakan misalnya. Atau apa yang dia kerjakan dengan ibadahnya tersebut untuk dilihat orang dengan sifat riya atau ujub dalam beribadahnya, ingin mendapatkan pujian orang. Ini adalah sifat-sifat yang jauh dari ikhlas. Maka Allah perintahkan kita untuk menjaga keikhlasan tersebut di dalam beribadah. Dalam ayat lain, surat Az-Zumar ya, ayat 2 sampai 3, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin."
Ala lillahi dinul khalis. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, ya, maksudnya kepada Allah, kitab, sebuah kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah kata Allah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Yang bersih maksudnya dari sifat syirik. Hanya milik Allah saja agama yang bersih dari sifat syirik. Surat Az-Zumar ayat 23, ayat 2 dan 3, maaf. Begitu pula diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha. Ya, ini hadisnya cukup panjang. Untuk bersingkat waktu silakan dicek ya sendiri. Ya, namun kita langsung baca maknanya, ayah dan bunda sekalian. Jadi makna daripada hadis ini, aku telah mendengar Rasul berkata, kata Abu Hurairah, sesungguhnya orang yang paling pertama akan ditanya pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan, lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya nikmat sampai dia mengetahuinya. Orang yang mati syahid dapat ke tempat istimewa. Nah, didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah perlihatkan kepadanya nikmat, ya, sampai dia tidak mengetahuinya. Artinya kenikmatan yang sangat besar sampai dia sendiri, orang yang mati syahid ini, tidak menyangka kalau kenikmatan yang Allah berikan kepadanya atau balasan dari Allah yang didapatkannya di akhirat ini karena syahidnya dia itu sangat besar sampai dia tidak mengetahuinya. Maka Allah bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau perbuat di dunia? Ia menjawab, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai aku mati syahid, kata orang ini. Diperlihatkan kebaikannya. Kemudian Allah bertanya. Nah, dia menjawab, aku sebutlah mendapatkan keutamaan ini karena mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Engkau bohong sebab engkau berperang agar orang mengatakan bahwa dirimu adalah seorang pemberani, dan ia telah dikatakan, ya. Lalu dia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, lalu dicampakkan di dalam api neraka. Nah, ini makna dari hadis ini bahwa ada seorang mati syahid, ya, termasuk yang pertama kali akan dihadapan Allah di akhirat nanti adalah orang yang mati syahid. Di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya setelah diperlihatkan amal-amalnya, kebesaran kenikmatannya. Kemudian Allah bertanya, kenapa kamu masuk surga? Kenapa kamu dapat kenikmatan besar ini? Kemudian dia mengatakan bahwa aku dulu berperang di jalan Allah, ya, sampai aku syahid. Kata Allah, tidak, ya, kamu itu berperang supaya dilihat orang, bahwa orang melihat dirimu sebagai orang yang pemberani, ya. Ini maksudnya. Maka kemudian kata Allah, seret orang ini, ya, karena dia jihad di jalan Allah, tetapi tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin dilihat orang agar dia disebut sebagai orang pemberani. Maka kemudian dalam riwayat ini Allah dia seret diseret di atas wajahnya lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, sampai sini kemudian, dan seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, maka dihadapkan kepadanya, ya, lalu dia memperlihatkan nikmatnya sehingga ia mengetahuinya. Sama seperti mati syahid tadi.
orang yang belajar ilmu kemudian juga dia adalah orang yang membaca Al-Quran, ya, belajar ilmu, maksudnya ilmu-ilmu agama di sini, dan juga membaca Al-Quran, ya, kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan didapatkan, maka kemudian Allah juga bertanya, apa yang telah kau perbuat waktu di dunia? Kemudian orang ini menjawab, aku menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang ngaji, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, ya, dia menjawab, ya. Dan juga orang yang mengajarkannya tadi, ya, para guru-guru ngaji, para ustadz, ya, serta membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tadi, ya, membaca Al-Quran, aku belajar Al-Quran, aku mengajar Quran, aku belajar membaca Al-Quran, ya, ikhlas semata-mata untukmu, kata Allah. Ya, aku membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan aku juga mengajarkan Quran tadi, ya, masing-masing orangnya, yang ini belajar Quran, ini mengajarkan Quran, ini membaca Al-Quran. Nah, orang semacam itu di hadapan Allah kemudian diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan, tetapi ketika ditanya oleh Allah, dia menjawab bahwa aku ikhlas karena untukmu. Maka Allah membantahnya. Kamu bohong, kata Allah. Engkau belajar ilmu agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim, dan membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qori, pembaca Al-Quran yang hebat, yang punya suara merdu, yang mendayu-dayu, ya, yang bisa membuat orang heboh ketika engkau membaca Quran. Ingin dikatakan sebagai seorang qori, dan itu terjadi. Lalu ia diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya, lemparkan ke dalam neraka. Nasibnya sama. Nah, jadi makna daripada hadis ini, ya, tidak lain adalah ada orang-orang yang datang dengan amal ibadah yang sangat hebat, mati syahid. Ya, ada orang yang belajar Quran, mengajar Quran, membaca Al-Quran, kemudian diperlihatkan di hadapan Allah nikmat-nikmat yang besar itu. Tapi ternyata ketika ditanya, dia mengaku seperti itu. Allah katakan, kau bohong. Ya, kamu waktu di dunia belajar Quran agar orang menyebutmu sebagai orang yang senang belajar Quran, agar engkau bisa mahir dalam membacanya. Kau juga yang mengajarkan Quran agar engkau juga disebut orang yang senang mengajarkan Quran. Engkau yang baca Quran agar engkau disebut oleh orang sebagai seorang qori yang bagus dalam baca Al-Quran. Ya, kata Allah, seperti itu. Itu niat kamu, bukan karena aku, kata Allah. Maka Allah lemparkan juga orang-orang semacam ini, diseret wajahnya oleh para malaikat-malaikat, dilemparkan ke dalam neraka. Ini menjaga keikhlasan. Ayahanda, ibunda, para sahabat sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat-ayat yang kita baca ataupun hadis yang sudah kita jelaskan ini, jelaslah bahwa salah satu adab yang utama ketika kita belajar Al-Quran, mengajarkan Quran, membaca Quran, termasuk yang pertama harus dimiliki, yaitu dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas. Nah, maka ketika sudah ikhlas, belajarnya itu semata-mata menjalankan perintah Allah, ya, belajarnya semata-mata ingin agar mampu membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh para ulama-ulama, ya, ahli Quran. Ketika membaca, maka sesuai dengan ilmunya. Maka itulah tujuan kita belajar Al-Quran. Soal kemudian ketika kita belajar Quran, kita apakah mampu menerima ilmu dari apa yang diajarkan oleh guru-guru, ulama-ulama itu dengan baik atau tidak, atau ya sebutlah kita menjadi orang yang pintar atau tidak, itu urusan Allah. Ya, belajar saja, begitu kan kata ulama-ulama kita. Udah belajar saja, ngaji, ya, niat lillahi ta'ala. Soal bisa dan tidak itu nanti urusan Allah. Yang penting kita menjaga keikhlasan
di dalam beramal. Kenapa? Karena orang yang datang dengan banyak pahala di akhirat nanti, ya, pahala mati syahid, pahala baca Quran, pahala mengajarkan Quran, ya, pahala belajar Al-Quran, diberikan keutamaan, ditunjukkan oleh Allah. Ketika ditanya dia berkata seperti itu, Allah malah mengatakan, engkau bohong apa yang kau katakan itu. Semua ketika engkau melakukan itu waktu di dunia hanya ingin dilihat manusia, hanya ingin mendapatkan hal yang lain, bukan untukku. Nah, ini yang dimaksud kita menjaga keikhlasan ayah dan bunda sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, ya, untuk berusaha di dalam setiap amal-amal kita adalah amal yang ikhlas, amal yang tidak untuk selain Allah, hanya untuk Allah saja. Ya, amal yang kita niatkan, kita sedang menjalankan perintah Allah. Begitu pula orang yang mengajarkan Quran, guru-guru ngaji, ya, semua sahabat-sahabat, ustadz, kiai kah, atau guru-guru ngaji kah, ya, dalam mengajarkan ilmunya yang Allah titipkan kepadanya, dia memiliki kemampuan, ya, Allah titipkan ilmu kepadanya, maka ajarkanlah hanya karena perintah Allah. Tidak minta sesuatu dari dunia. Seandainya dia dapatkan rizki karena mengajarkan Al-Quran, maka itu adalah rizki dari Allah. Allah yang menggerakkan orang-orang yang belajar Al-Quran untuk memberikan rizki, sebagian rizkinya karena dia senang dengan gurunya, karena dia senang dengan ustadz yang sudah berbagi, sudah dengan sabar mengajarkan ilmu kepadanya, maka kemudian dia berbagi. Apakah ini hukumnya boleh? Tentu para ulama sudah menjawab akan kebolehan menerima sesuatu dari apa yang diajarkan, termasuk mengajarkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis juga Nabi mengatakan, inna ahaqqu ajron alaihima kitab Allah. Sungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk menerima upah atau menerima gaji dari seorang mengajarkan ilmu adalah dia yang mengajarkan Al-Quran. Ayahanda bunda sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, ya. Hati kita ikhlas di dalam semua amal-amal kita, ya. Apalagi dalam bab Al-Quran ini kita ikhlas dalam kita belajar Quran, tidak karena yang lain, ya, ikhlas karena menjalankan perintah Allah, ya, tentu ingin memiliki kemampuan yang baik di dalam membaca ayat-ayat Allah sesuai dengan tuntunan atau hukum-hukum yang ada pada tata cara dalam membaca Al-Quran. Ini salah satu adabnya. Jadi adab utama adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, ya, kita bagi beberapa ini kali ya, karena ini ada banyak sekali, ya, biar satu poin bisa kita pahami. Jadi adab baca Al-Quran yang pertama, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, yaitu bersih dari hadas dan kotoran. Nah, ini bagi orang yang membaca dan mengajarkan Quran. Hendaklah seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, ya, bersih pakaian, badan dan tempat. Nah, ini. Kemudian terdapat perbedaan ulama apakah anak kecil diwajibkan berwudu saat akan menyentuh mushaf atau tidak. Nah, maka jawabannya yang lebih baik baginya adalah berwudu. Tentunya, ya, tentunya itu lebih baik. Nanti para ulama menjelaskan tentang hukum bagaimana, apakah wajib, ya, apakah sunnah atau dianjurkan saja. Nanti ada beberapa pendapat para ulama, ya. Tapi tentu termasuk adab, ya. Kalau soal semua harus bersih, ya, suci, itu berkaitan dengan adab. Nah, membaca Al-Quran apalagi kalam Allah. Maka Al-Quran itu dari dulu memang para ulama-ulama kita mengajarkan untuk memuliakannya. Jangankan suara atau bacaan Al-Quran, mushaf Al-Quran sendiri kita tidak boleh sembarangan. Makanya dalam kajian ilmu akidah, ya, meletakkan Al-Quran saja, ya, bunda-bunda sekalian, mushaf Al-Quran
itu tidak boleh sembarangan, ya begitu ya. Nggak boleh sembarangan. Kalau orang meletakkan Al-Quran di tempat yang rendah, Al-Quran ditempatkan di tempat yang rendah di bawah misalnya, ya, tempat yang orang biasa lewat, ya, tersandung kah, dilangkahi, ya, sembarangan. Intinya meletakkan Al-Quran sembarangan dengan tujuan menghinakan Al-Quran, maka sudah otomatis rusak akidahnya. Kalau tujuannya menghinakan Al-Quran. Tapi kalau tujuannya tidak menghinakan Al-Quran, dia tidak rusak akidahnya, tetapi tetap dia dihitung sebagai orang yang berdosa besar. Kenapa? Karena meletakkan sesuatu yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah. Dia tidak memuliakannya, meletakkan sembarangan begitu, ya. Maka ini termasuk dosa besar. Maka diatur para ulama. Kalau kita, Bunda, para sahabat sekalian, punya lemari kitab atau buku-buku, ya, maka sop atau rak buku yang paling atas haruslah Al-Quran. Itu aturannya. Gak boleh Al-Quran diletakkan di rak yang kedua, yang ketiga, sementara di atasnya buku-buku bacaan biasa. Tidak boleh. Al-Quran harus nomor satu. Atau ketika ayahanda bunda menyusun seperti ini susunan, ya, susunan kitab-kitab disusun, maka Al-Quran harus berada paling atas. Itu adab ketika kita memuliakan mushaf Al-Quran. Nah, ini. Baru kemudian nanti di atas di bawah Al-Quran ada hadis, tafsir, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu tafsir, ya. Karena di situ ada ayat-ayat mushaf Al-Qur'annya. Ya, baru kemudian ilmu yang lain, ilmu hadis, ya, nomor berikutnya. Ya, hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam tertulis 88 yang diorientasikan atau di redaksinya dari Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi urutannya begitu. Al-Quran, kemudian kitab tafsir atau ilmu lain yang berkaitan dengan Al-Quran, baru kemudian kitab hadis, baru kemudian kitab-kitab fikih, ya, ilmu-ilmu tentang sejarah kah, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran, baru kemudian di bawah itu. Jadi gampangnya Al-Quran, tafsir, hadis, baru kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama yang lain, seperti ilmu fikih, ilmu qiraah, ilmu waris, ilmu ya, dan seterusnya, ya. Ini dalam rangka memuliakan mushaf, ya. Jadi bersih. Bagi yang membaca, bersih dari hadas, ya. Maka dalam madhab kita yang biasa diajarkan ulama-ulama kita, baca Quran ya sebaiknya punya wudhu, ya. Kalau memegangnya itu dihukumi wajib dalam keadaan suci, ya, sehingga suci memegang Al-Quran dengan sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan dipegang, ya, kecuali, jangan disentuh kecuali dalam keadaan suci. Ada yang menyatakan suci dari hadas kecil, hadas besar saja. Ada yang menyatakan suci dari hadas besar saja. Ada yang menyatakan suci dari perbuatan sifat kafir dan musyrik. Nah, ulama kita memilih suci dari semuanya. Suci dari kekufuran, kesyirikan, suci batinnya itu, ya. Suci lahirnya juga termasuk tadi. Harus berwudu, tidak dalam keadaan junub, ya. Itu adabnya seperti itu. Kalau memegang Al-Quran seperti itu. Adab dalam menyentuh mushaf Al-Quran. Sementara membacanya, ya boleh tidak punya wudu. Kalau membacanya, kalau menyentuhnya tadi dianjurkan untuk punya wudu sebagai penghormatan. Tapi ketika membacanya, misalnya kita hafal ayat-ayat Al-Quran, ya boleh, ya, beberapa ayat, apalagi yang sudah biasa dibaca sebagai zikir, ayat kursi kah, ya, akhir surat Baqarah kah, ya, ayat-ayat yang sebagai wirid zikir rutinitas kita, itu boleh, ya, walaupun nggak punya wudu, boleh, ya, dibaca. Atau karena kita sedang menghafal Quran, ya, kalau kita
Wudu lagi mungkin agak keberatan. Udah sambil duduk murojaah, tadarus, mengulangi hafalan, gitu ya. Boleh walaupun nggak punya wudu, tapi tetap punya wudu lebih baik. Ini adab ya. Pakaian bersih ya tentu. Pakaian bersih, menutup aurat, iya. Ya, membaca Al-Quran, ya tutuplah aurat. Masa pakai celana pendek membaca Al-Quran? Ya, auratnya kemana-mana. Ya, ibu-ibu, walaupun di dalam rumah, ketika baca Al-Quran, ya tutuplah semua auratnya. Ya, yang terlihat hanya telapak tangan dan wajah. Nah, ini. Bersih pakaiannya, suci. Nah, badan juga sama, dan juga tempat. Ya, pilih tempat-tempat yang baik. Ya, membaca Al-Quran. Jangan di tempat sembarangan membaca Al-Quran. Ya, di dapur, pegang Quran, gelar sejadah di dapur. Ya kan kurang bagus. Ya, nah, di tempat-tempat yang tidak kotor, tidak jorok, apalagi di kamar mandi, tidak boleh. Ya, membaca satu ayat dari Al-Quran di kamar mandi, tidak boleh. Ya, ya. Baik, saya kira bisa memahami, mudah sekalian ya. Nah, jadi ketika menyentuh mushaf pun ya, tetap afdol ya, atau dalam mazhab kita diharuskan untuk punya wudu. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Inni karihtu an azkurallah illa ala dhuhrin aw qala ala dhuharatin." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah ya, atau berzikir yang menyebut nama Allah melainkan dalam keadaan suci. Nah, bahkan Rasul tidak suka ya kalau orang berzikir pun sekalipun dengan wirid sekalipun ya menyebut nama-nama Allah, zikir tapi tidak suci, tidak punya wudu, Rasul nggak suka. Ya. Nah, makanya salah satu amalan utama Rasulullah SAW ya diantaranya daimal wudu. Rasul senantiasa menjaga wudunya. Ya, menjaga wudu, batal wudu lagi. Nah, ini tentu kalau kita mampu ya seperti itu. Jadi inilah bagaimana kita perhatikan Rasulullah SAW tidak suka bahkan sekedar menyebut nama Allah, berzikir dalam keadaan tidak suci. Rasul tidak suka. Maka apalagi dalam membaca Al-Quran yang panjang kita baca ya tentu lebih ditekankan ya. Ada sebuah terakhir ada sebuah pendapat dari Imam Nawawi sebagai seorang ulama besar. Kata Imam Nawawi, jika seorang baca dalam keadaan berhadas, maka hal ini diperbolehkan menurut ijma, kesepakatan para ulama. Ya, Imam Nawawi mengatakan membaca saja tapi dalam keadaan hadas, nggak punya wudu, bahkan tidak hadas besar sekalipun ya. Itu kesepakatan para ulama, ijmanya sih boleh. Ya, boleh, tidak haram. Ya. Hadis-hadis tentangnya juga banyak dan masyhur kata Imam Nawawi, ya. Imam Al-Haramain juga berkata, tidak dikatakan bahwa seorang tersebut melakukan hal yang makruh tapi dia meninggalkannya lebih utama. Artinya ya mungkin makruh saja. Menurut Imam Haramain makruh saja kalau orang membaca Quran tapi nggak bersuci, itu makruh. Artinya yang afdol, yang utama tetap dalam keadaan suci ya, tapi tidak haram ya, mohon maaf sekali lagi, tidak haram membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, tidak, makruh saja ya. Ini yang dimaksud dalam pendapat dari dua ulama besar ini. Baik ayah dan bunda sekalian, dari dua poin ini insyaallah adab berikutnya kita akan lanjut pada termin yang kedua. Di kesempatan ini kita cukupkan dulu adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu menjaga keikhlasan, itu nomor satu. Ya, buat apa kita baca Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajar Quran, tapi nggak ikhlas, ya, sia-sia di hadapan Allah. Dan yang kedua, bersih. Ya, tentu lahir dan batin. Ya, lahir batinnya kita bebas dari sifat kekufuran, kemusyrikan, dan lahirnya juga kita sudah dalam keadaan suci. Ya, ini. Baik, untuk nomor berikutnya
nomor 3 dan nomor 4 dan seterusnya ya. Nanti kita akan lanjutkan pada termin berikutnya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ayahanda bunda sekalian. Ya, besok kita semua dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, bersama ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.